Kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Wardatina Mawa terhadap Insanul Fahmi terus bergulir di Polda Metro Jaya. Di tengah proses penyidikan yang berjalan, Fahmi diketahui mengirimkan surat kepada penyidik yang berisi permohonan penundaan atau penangguhan penanganan perkara. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh pihak kepolisian yang menyebut surat itu memang telah diterima oleh penyidik yang menangani laporan Mawa. Meski demikian, polisi menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak serta-merta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Penyidik tetap melanjutkan penanganan laporan karena hingga kini belum ada pencabutan dari pihak pelapor. Wardatina Mawa sebelumnya telah memberikan keterangan serta menghadirkan sejumlah saksi untuk memperkuat laporannya. Polisi juga sudah memeriksa beberapa saksi tambahan dan masih menjadwalkan pemeriksaan lanjutan pada pekan berikutnya. Selain pengumpulan keterangan saksi, penyidik juga melakukan pemeriksaan barang bukti, termasuk analisis digital forensik, guna memastikan keaslian bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut, sehingga proses hukum dapat berjalan objektif dan mengungkap fakta sebenarnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hal yang paling menjijikkan di dunia ini adalah ketika ada seorang jantan yang tidak puas oleh satu perempuan dan secara sadar memilih untuk memenuhi ego dan hasratnya di atas penderitaan istri sahnya. Itulah kenapa pentingnya kita mengajarkan anak laki-laki kita untuk tidak serakah dan tahu porsi kenyangnya. Biar pas sudah besar nggak ngomong I love you Inara, I love you Mawa. Usai mengajukan gugatan cerai, Wardatina Mawa menegaskan tak mempermasalahkan suaminya, Insanul Fahmi, ingin bersama Inara Rusli. Ia mengatakan proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya, termasuk laporan terkait dugaan ilegal akses yang dilaporkan Inara. Ia memastikan akan menolak mediasi apabila nantinya difasilitasi oleh pengadilan. Jika Insanul dan Inara bersama, ia mengaku sudah ikhlas dan meminta doa agar proses perceraiannya berjalan lancar dan segera selesai. Terkait kemungkinan trauma untuk kembali berumah tangga, ia tak menampik dan memastikan hubungan anak dengan ayahnya tidak akan terputus meski dirinya dan Insanul berpisah. Ia ingin agar anak-anaknya mencintai Insanul. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Gua mah curiga ada jangan-jangan si Anul nih pada saat ritual, pada saat semedi ini sesajennya kurang, kagak lengkap. Makanya rayuan mautnya nih kagak mempan buat Binisa. Bahkan gua mah curiga jangan-jangan sesajennya nih habis buat si Iro. Jadinya sesajen buat Binisa kagak lengkap. Makanya jadi begini nih, batal deh punya istri dua. Apes. Udah mah sesajennya kurang, ditolak jin ifrit. Sekarang dilepehin pula sama Binisa. Makanya saran gua buat si Anul mendingan fokus saja sama si Iro sekarang mah. Fokus aja sama si Iro gitu. Fokus ngelengkapin sesajennya yang bener, jangan sampai ada yang kurang. Lengkapin sesajennya yang bener. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama dengan sesajen yang kurang. Ya masih udah mah dilepehin sama Binisa, dilepehin pula sama selingkuhan, kan kagak ada lucu-lucunya acan gitu. Apalagi kan Binisa nih mau fokus dengan Kari dan anaknya. Udah, makanya kagak usah diganggu lagi Binisa. Mendingan si Anul gangguin aja si Iro. Siapa tahu aja dengan ngegangguin terus si Iro dengan sesajen yang lengkap bisa memperbaiki durasi gitu. Kagak 3 menit banget gitu. Iya kan? Perempuan beda-beda ya. Ada yang dia mau bertahan, ada yang lebih baik lepaskan. Nggak bisa bilang mana yang benar mana yang salah ya, karena tiap perempuan pasti punya pertimbangannya sendiri kan. Tapi kalau secara logika, anggap Ayu Dewi kan juga pernah selingkuh tuh suaminya, ketahuan kan. Ayu Dewinya diem aja, persis yang kayak kakak ini bilang ya, dia bertahan gitu. Tapi bertahan kan pasti karena ada pertimbangan sendiri ya. Selain dari pertimbangan soal hati, dia kan harus pakai logika juga. Logikanya itu, suaminya itu CEO.
tajir dari lahir. Kalau pernah tahu ada namanya PT Gobel, nah itu adalah perusahaan keluarganya suaminya Ayu Dewi. Asetnya nggak kaleng-kaleng. Jadi kalau dipertahankan istilahnya ya bekas pakai juga oke lah gitu ya misalnya. Kalau di compare sama si Insan, dia baru merintis. Pengusaha yang baru merintis nggak kuat iman. Nah itu si Insan. Ngapain dipertahankan? Usahanya pun baru dirintis gitu loh. Bukan berarti kita nggak mau sama lelaki yang merintis, ya nggak apa-apa. Tapi jangan macem-macem gitu loh. Ini udah mah baru ngerintis, sukses sedikit, selingkuh. Wadidaw, informasi terupdate hari ini perihal Insanul Fahmi dan Mawa. Pihak Insanul Fahmi mengklaim saat ini Mawa sedang dikendalikan oleh seseorang karena Mawa kekeh meminta perpisahan kepada Insanul Fahmi. Fairuz Arafiq digadangkan sebagai orang yang mengendalikan Mawa untuk perpisahan tersebut. Padahal faktanya Fairuz Arafiq mensupport Mawa agar Mawa tidak diperdaya kembali oleh Insanul Fahmi. Beberapa kali terlihat Mawa dijatuhkan marwahnya, dihancurkan hatinya di hadapan publik oleh Insanul Fahmi. Namun ketika itu Insanul Fahmi bukan belum ngerti ya, apa nggak ngerti ya, nggak ngeh kurasa ya, atau disengaja ketika dia menyebutkan satu nama wanita lain di hadapan publik dengan kata-kata love you Inara. Disitulah runtuhnya harga dirinya marwah, terinjak-injaknya harga dirinya marwah, tidak ada harganya marwah ya. Disitulah semuanya hancur lebur perasaannya Mawa. Apa nggak kepikiran gitu ya? Nah sekarang Insanul Fahmi kekeh untuk mempertahankan rumah tangga tersebut dengan alasan apa? Demi anak. Wadidaw. Dulu ketika Anda berselingkuh, apakah Anda memikirkan perihal anak, bagaimana ke depan anak? Pernahkah Anda membayangkan hal itu ketika Anda melakukan perzinahan tersebut? Meskipun saat ini Insanul Fahmi mengklaim dirinya menikah dengan Inara, tapi Miss Gosip sih nggak yakin kalau itu ada pernikahan ya guys. Nah di situ jangan membawa nama anak ketika saat ini ya, untuk saat ini, karena ketika Anda membuat perzinahan itu Anda tidak pernah memikirkan anak. Ketika Anda menyebutkan satu nama wanita lain dalam hubungan pernikahan kita ya, begitulah kira-kira ya, ini untuk Insanul Fahmi ya. Disitulah harapan impiannya seorang istri sah itu hancur. Jadi harap ngerti ya Insanul Fahmi jika Mawa kekeh untuk meminta perpisahan. Oke, wadidaw. Astaga Inara, sepertinya memang tidak bisa lepas ya dari Mas Insanul gitu. Sampai pengacaranya aja ngomongnya seperti ini loh. Ini nggak salah pilih PH nih. Bukannya meringankan tapi malah memberatkan loh. Sekarang yang melaporkan kamu itu adalah dari pihaknya Mawa. Kalau dari pihak kamu terus menyerang pihak Mawa, yang ada tidak terjadi perdamaian, yang ada makin lanjut ke pengadilan. Lagian dengan statement-statement dari pihak kamu ini menegaskan bahwa kamu tuh begitu ngebetnya sama Insanul gitu. Nih Insanul nih jadi gede kepala juga nih, ngerasa diperebutkan cewek-cewek, diperebutkan wanita-wanita, gak akan pernah menyadari kesalahannya. Jadi waktu kemarin Insanul pengen balikan bla bla bla, ini kayak sepertinya cuma karena takut aja dengan laporan dari Mawa. Berarti bukti-bukti yang dibawa oleh Mawa ke pengadilan atau ke polisi itu valid. Dari pihak Inara ini kan terus menerus kayaknya menekan dan menyerang Mawa ya, untuk menghancurkan psikologisnya Mawa supaya mundur dari kasus ini. Untungnya Mawa mungkin dikelilingi orang-orang yang mensupport dia, dan pada akhirnya dia tidak akan mundur gitu untuk mencari keadilan buat dirinya. Harusnya ya kalau ingin publik itu sedikit mereda dari pihak Inara ini kan harusnya lebih wise lagi, lebih bijak lagi dalam mengeluarkan statement. Ini terkesan menyerang, memojokkan, padahal yang jelas-jelas menjadi korban adalah pihak Mawanya. Wanita mana yang
bisa tenang-tenang saja melihat suaminya menikah lagi, melihat suaminya dengan wanita lain, apalagi yang 2 jam itu. Wanita mana gitu, nggak akan ada. Coba Inara sendiri yang ada di posisi itu, pernah kan waktu itu gimana roadshow-nya ke media-media untuk membongkar aib sang mantan? Ya jadi ya jangan salahkan Mawa sekarang. Kalau Mawa sekarang itu terkesan memanfaatkan keadaan kemana-mana, roadshow, podcast, dapat rezeki, ya itu sudah rezekinya dia, seperti yang Inara dapatkan dulu dengan kasusnya dengan sang mantan ya, Virgon.